Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang-orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini saya kedatangan seorang advokat. Kita sama-sama tergabung dalam satu forum yang bernama Forum Advokat Pembela Pancasila. Kami hari ini membahas bagaimana proses penahanan terhadap seorang tersangka maupun terdakwa. Kenapa dikatakan terdakwa? Bisa saja ketika proses penahanan di penyidik tingkat kepolisian maupun di kejaksaan, seorang tersangka tidak dilakukan penahanan. Tapi ketika berkasnya telah dilimpahkan ke pengadilan, bisa saja seorang terdakwa dilakukan penahanan oleh pihak pengadilan. Inilah dia, abang saya, advokat Bajogi Silalahi. Selamat datang, Bang Bajogi. Terima kasih undangannya, Bapak. Gimana kabarnya? Kabar baik, puji Tuhan, kabar baik. Waduh, ini kalau seorang advokat yang sudah senior begini, dari mana tadi Bang Bajogi? Dari PN Cibinong. PN Cibinong ya. Bang Bajogi berasal dari mana sih Bang? Kayak rambutnya kayak apa-apa begitu. Asalnya maksudnya ini apa? Asal dari kampung kita gitu. Kampung aku dari Tolping, Bapak Samosir. Oke. Kalau lahir aku sudah di Jakarta, di sini tahun 77 lah. Oh, kelahiran Jakarta ya? Kelahiran Jakarta, Bapak. Oh, nggak kayak saya masih kelahiran Sumatera Utara. Bang Bajogi, hari ini abang saya undang untuk memberi masukan kepada masyarakat, pembelajaran kepada masyarakat bagaimana proses hukum itu, supaya masyarakat sadar akan hak-hak mereka juga. Karena channel kita ini adalah channel pembelajaran kepada masyarakat tentang politik dan hukum. Hari ini abang saya minta untuk memberikan masukan atau penjelasan bagaimana proses penahanan terhadap seorang tersangka maupun terdakwa. Bisa Bang Bajogi jelaskan gimana mungkin pengalaman Bang Bajogi dalam mendampingi seorang klien? Baik, terima kasih Bapak. Untuk menjelaskan itu berarti kita pertama-tama mestinya sudah ada korban atau pelapor yang membuat laporan terlebih dahulu. Oke. Setelah itu baru kemudian pihak penyelidik, karena masih tahapan di penerimaan laporan ini, belum ada keterangan atau apapun, itu akan melakukan seharusnya biasanya dan sudah seperti yang tercatat di dalam KUHP, harus melakukan panggilan secara patut. Oke. Jadi dari pelaporan, sejak pelaporan nanti pelapor atau korban diminta oleh penyelidik dalam BAI atau berita acara interview atau interogasi mengenai semua bukti permulaannya, cerita dari awalnya seperti apa kejadian ini. Kemudian dalam proses perkara ini berjalan akan ditanya siapa terlapornya atau dugaan yang melakukan Tindak pidana ini. Oke. Nah, kemudian penyelidik akan melakukan pemanggilan sebagai saksi secara patut itu lebih kurang 2 kali. Oke. Jika yang dimaksud tidak hadir atau tidak datang memenuhi panggilan, maka polisi secara undang-undang juga diberikan kewenangan untuk melakukan paksa atau jemput secara paksa. Oke. Nah, dalam proses ini yang seharusnya terjadi seperti itu, Bapak. Ya, kita juga banyak menemukan cerita-cerita dan pengalaman justru tahapan-tahapan ini tidak dilakukan. Jadi seharusnya masyarakat itu memiliki hak. Jadi jangan hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Jadi proses penyelidikan ini
jika prosedurnya itu tidak dipenuhi, kan kita seperti sudah diketahui ada bisa lapor ke beberapa instansi atau pihak supaya prosedur penyelidikan ini berjalan dulu dengan prosedur. Hak-hak dari terlapor tidak terlampaui. Disitulah seharusnya kita rekan sejawat, advokat, karena untuk bisa mendampingi masyarakat-masyarakat yang jauh di pelosok-pelosok Indonesia ini jadi butuh bantuan. Mereka itu kadang karena ada hanya salah ngomong, terus aja hanya bawa benda apa tiba-tiba tanpa ada panggilan langsung inilah yang harus bisa didengar dan diterima oleh masyarakat, bahwa mereka juga memiliki hak yang sama baik yang di desa ataupun di kota. Jadi dalam proses ini penyelidikan tersebut harus bisa mencakup semua hal-hal, buktinya, saksinya siapa. Baru jika memang sudah dianggap cukup, penyelidik akan melakukan gelar, entah itu gelar besar atau kecil. Nah, dari gelar inilah baru bisa si terlapor dari saksi bisa beralih sebagai tersangka. Nah, pertanyaan saya, apakah Abang pernah menemukan satu kasus, ya, penyidik tidak melakukan koordinasi atau waktu meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, seorang terlapor ditingkatkan status menjadi ini saksi dan tersangka? Apakah Abang menemukan bahwasanya pihak penyidik tidak mengundang? Ada, Bapak. Mhm. Cuma mungkin itu hanya untuk kulitnya saja, Bapak. Ya. Dia ada di sebuah Polres. Itu ini kasus Tipiring, Bapak. Oke. Pasal 335 menurut aku karena masih 1 tahun. Mhm. Katanya perbuatan tidak menyenangkan. Di kepolisian memang tidak ada apa-apa, hanya dibikin wajib lapor. Dan ketika memang ada rekan sejawat juga yang menangani perkara ini, hingga akhirnya aku bergabung untuk meminta membantu, tapi ternyata ketika aku masuk semuanya eskalasinya terlalu cepat buat aku, karena aku pikir nggak ada laku ini KUHP di sini. Mhm. Kenapa Abang bilang nggak laku KUHP di sini? Jadi pada saat aku masuk masih dia wajib lapor Senin Kamis, Bapak. Oke. Berkas SOP 21. Dia sejak itu ditahan. Sidang dan begitu cepat. Loh, kalau 335 nggak perlu ditahan dong. Betul, Bapak. Ya kalau dia ancamannya di atas 5 tahun, ya itu mungkin, atau sesuai dengan KUHP, ya, di pasal 21 itu, ya. Kalau di pasal 21 ayat 4, dia bilang begini, penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal huruf A-nya, tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. B, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat 3. Ya, memang di sini dikatakan ada di pasal 335. Tapi ya kan itu hanya kalau terdakwa diduga akan melakukan Yang sama lagi. perbuatan yang sama lagi. Begitu loh. Jadi kenapa itu sampai apa? Langsung dilakukan penahanan. Iya, Bapak. Yang membuat aku juga ingin memenuhi undangan Bapak bahwa di masyarakat ketika muncul permasalahan hukum ada istilah udah koordinasi saja. Maksudnya koordinasi gimana nih? Supaya masalah ini selesai, udah ngobrol dulu, koordinasi. Itu yang membuat aku ingin memenuhi bahwa kita nggak usah koordinasi, kita punya hak yang sama, ini ada hukumnya kok. Ini bukan transaksional. Iya. Setuju saya itu. Jadi oleh sebab itu,
untuk masyarakat dan semua warga negara Indonesia yang menonton podcast dari Bapak saya ini, bahwa setiap prosedur hukum dan permasalahan hukum yang terjadi itu bukan permasalahan transaksional. Jangan pertinggi suara, tapi perdalam argumen. Setuju. Jadi oleh sebab itu, kalau bukan kita yang mulai untuk menghentikan istilah koordinasi ini, aku yakin ini nggak akan ada. Karena semuanya supply and demand. Siapa yang minta, siapa yang memenuhi. Iya. Jadi aku nggak bisa meminta yang lain untuk memulai, tapi aku akan memulai dari diri sendiri. Bahwa aku tidak akan mau melakukan sebuah koordinasi apapun, sehubungan dengan permasalahan apapun, walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan klien. Nah, jadi waktu Abang melihat tindak pidana itu yang disangkakan kepada tadi klien Abang apa teman Abang? Saudara. Nah, itu tidak mengajukan upaya hukum dalam hal ini mungkin penangguhan penahanan kepada penyidik? Pada saat penahanan ini itu waktunya hanya 9 hari dari dia sejak wajib lapor dan aku masuk untuk bantu begitu. Jadi supaya menjaga hubungan baik, akhirnya aku keluar dari perbantuan tersebut. Jadi dia biar maju sendiri lagi, karena aku pikir mungkin aku yang menjadi eskalasi ini, meningkatkan eskalasi percepatan ini hingga cepat sekali. Aku juga kayak kalah kereta api ekspres Jakarta Bandung karena wajib lapor tiba-tiba langsung P21. Ini nggak ada yang pra-peradilan, tiba-tiba mau cepat sekali ditahan hingga akhirnya aku hanya bisa memberikan masukan dari belakang bahwa ajukan aja permohonan penangguhan penahanan dan tanda tangan diberitakan RT, RW dan dari pemerintahan terkecil hingga yang supaya disampaikan melalui PTSP. Karena kan supaya menjaga juga kalau pama kita kasih ke majelis apa nanti pikir, jadi kami masukkan ke PTSP. Semua seperti apa yang diatur prosedur itu Bapak. Jadi itu di sidang pertama itu sudah disampaikan. Sekarang sidang ketiga adalah saksi dari terdakwa, yang mana aku juga mau bilang apa juga sudah nggak ngerti lagi karena pembuktiannya juga dilewati. Ya jadi itu yang kalau Bapak tanya tadi apa yang aku alami, yang aku sudah pernah tangani. Jadi aku nggak bisa, ya konfliknya horizontal dan vertikal Bapak. Jadi aku bukan tipe orang yang mau ke horizontal rusak. Jadi rekan sejawat harus dijaga. Iya. Kita ini mohon nanti off the record. Dengan profesi kedokteran mereka lebih kompak dibanding avokat. Oh itu sepakat, saya sepakat begitu ya. Ini aku mesti mulai sendiri makanya untuk menjaga perasaan rekan sejawat yang lain. Saya sepakat itu. Jadi saya pun membuat podcast ini bagaimana menggalang kebersamaan kita sama avokat kan begitu. Walaupun sekarang ini nggak bisa dipungkiri bahwasanya organisasi avokat sudah terlalu banyak ya, sehingga sudah menimbulkan ini ya ego sektoral di organisasi tersebut. Ya, jadi tujuannya saya juga membangun podcast ini supaya ini ego sektoral di organisasi avokat itu kita inikan supaya lebih kompak kan begitu. Nah, pertanyaan saya sama Abang, waktu seorang itu ditingkatkan statusnya dari ini saksi terlapor menjadi tersangka, apakah orang Abang dipanggil untuk gelar perkara? Tidak, Bang. Jadi tidak ada pemanggilan dan
setiap perkembangan tidak disampaikan kepada rekan kami, karena waktu itu aku hanya 2 hari kok Bapak, jadi karena 2 hari itu langsung pindah, jadi aku kaget sendiri, aku nggak, wih, ini kasus luar biasa ini. Dan rekan sejawat mungkin pikir aku yang itu, jadi aku mungkinan ya seperti aku bilang, karena aku nggak terima untuk koordinasi itu, jadi menolak untuk melakukan koordinasi, begitulah kira-kira. ya, Gitu ya. siap Bapak. Nah, jadi ketika disampaikan bahwa ketika aku tanda tangan dan itu wajib lapor, berarti kan itu tersangka. Penyidik, karena dia sudah tersangka ya, penyidik pada saat itu langsung menghubungi istri dari tersangka, tidak melalui rekan ini juga. Loh itu kan, itu sudah melanggar juga itu. Kan harusnya ada kuasa hukumnya, dia harus melalui kuasa hukum itu. Betul Bapak. Jadi di sini tadi seperti Bapak bilang di awal perkenalan bahwa aku ada di podcast Bapak, ini politik dan hukum. Jadi sama-samanya kok. Profesi advokat punya undang-undangnya, profesi polisi juga ada undang-undangnya, kejaksaan ada undang-undangnya. Ini disebut aparat penegak hukum ini. Tapi mengapa polisi seakan-akan hanya dekat sama advokat yang biasa berkoordinasi atau biasa enak diajak ngomong. Nah, enak diajak ngomong ini kan masih enak Bapak, karena kita semua selama masih ada sopan, ada etika, tanpa berkoordinasi, memang nggak semuanya Bapak. Maksudnya enak diajak ngomong gimana nih Bang? Saya sama polisi itu sama saya enak, dibilang nih Bang Fernando nih enak diajak ngomong gitu. Betul itu Bapak. Yang jadi, seperti apa maksudnya enak diajak ngomong nih? Jadi di beberapa advokat ini berpikir bahwa kami itu pembeli, rekan polisi, teman-teman polisi adalah penjual. Tapi akhirnya dengan posisi itu kan jadi berpikir bahwa posisi advokat adalah selalu yang, jadi nggak dilihat dulu kasusnya. Nah, yang aku harapkan yang seharusnya terjadi adalah bahwa dengan adanya kesamaan tingkat. Jadi kalau bicara ngobrol itu kan Bapak mau sama siapapun ada adab, santun, etika bicaranya. Bahkan seorang yang orang bilang galak, kalau makanya tadi Bapak bilang bahwa Bapak enak bicara sama polisi karena memang Bapak ada santun, etika, jadi mereka ini. Jadi kan ada juga yang karena berpikir, gue udah transaksi ini kok. Gitu. Jadi dipikir ada. Nah, ini akhirnya dari yang dianggap seperti bahwa advokatnya ada rekan-rekan juga ya yang aku mungkin juga Bapak sudah tahu, kalau udah ketemu polisi nggak mau ketemu penyidiknya, maunya ketemu langsung ya itunya pimpinannya gitu. Ya gitu Bapak. Tapi itu kalau menurut aku tuh oknum. Betul. Nah, oknum di profesi advokat, oknum di penyidik. Betul. Nggak semua gitu, karena saya percaya Kapolri yang sekarang ini dia bilang kan, kalau saya akan potong kepalanya sampai ekor-ekornya. Betul. Kan begitu? Iya. Kalau nggak bisa yang kepalain mengapakan ekornya, saya potong juga. Saya yakin kalau sekarang ini polisi itu semakin seperti motonya dari Kapolri sekarang kan presisi, ya. Termasuk di dalam itu adalah akuntabel, transparan, ya. Promoter yang sebelumnya. Nah, sekarang presisi. Nah, artinya orang bisa mengakses informasi terkait proses penyidikan itu sendiri gitu loh. Jadi kalau saya sih berpikir bahwa saya ada yang seperti itu ya oknum dari advokat itu sendiri, juga oknum dari penyidik gitu loh Bang. Makanya itu Bapak, kalau aku bilang yang ini oknum, mendingan aku mulai sendiri. Bahwa kalau
aku akan menangani kasus, makanya aku tidak akan mau memulai koordinasi. Jadi hanya mau kalau memang ya supaya posisi pengacara apa sih Bapak kalau di terlapor atau tersangka, supaya hak hukumnya tidak terlampaui, Iya, iya, bukan membenarkan dia atas tindakannya dia, betul. bukan dia tidak ditahan, semuanya prosedur-prosedurnya, tapi hak hukumnya dia, haknya dia untuk memberikan pembelaan, hak hukumnya dia untuk memberikan keterangan, memberikan bukti itu tidak terlampaui. Tidak ada prosedur 1, 2, 3, 4 tiba-tiba karena dia nggak pakai pengacara 1, 2, 5 langsung. Jadi ini kan harusnya bisa dihentikan baik dari rekan-rekan oknum advokat ataupun karena kalau kita tidak ada yang mau beli nggak akan ada yang jual loh. Jadi kita juga yang mulai, akulah yang mulai dulu untuk membuat, aku nggak tahu nantinya seperti apa ke depan, tapi seperti senior Bapak Yamhin pernah bilang bahwa kalau Anda meng-hire saya sebagai lawyer, saya nggak akan bilang Anda akan menang, tapi saya akan sampaikan bahwa apapun itu, saya pasti akan suarakan kebenaran itu. Nah, jadi itulah yang menjadi ya salah satu juga kenapa aku menjadi advokat, karena maunya bisa bagaimana bermanfaat buat sekitar. Kalau yang lain mau apa ya biarin gitu ya. Aku mau mulai dulu dan wajibanku untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa kalau memang proses itu, proses penahanan seseorang, penahanan seseorang, baik di tingkat kepolisian, di tingkat kejaksaan ataupun di tingkat pengadilan itu memiliki prosedur masing-masing. Dan itu sudah ada tercatat di KUHP, baik waktunya, baik waktu penahanannya, bisa waktu persidangannya gitu. Jadi mengenai berapa lama tuntutannya, itu jadi nggak usah bingung atau nggak usah repot bahwa harus menyediakan seberapa untuk supaya tuntutannya bisa setengah, nggak usah. Pertanyaan saya, ketika abang mau melakukan sesuatu perubahan, yang mana perubahan itu bisa membuat abang terlindas, abang nggak takut kalau misalnya abang nangis perkara ternyata akhirnya perkara abang tuh kalah, abang nggak laku oleh mungkin orang-orang yang membutuhkan jasa seorang pengacara. Abang nggak takut begitu? Karena keadaan yang abang lihat sendiri, ya, bahwasanya itu tadi yang tadi abang bilang ada bicara tentang koordinasi. Walaupun itu quote and quote ya, oknum. Nah, kalau abang mau melakukan jujur, abang nggak takut nanti abang setiap nangin perkara kalah karena nggak mau koordinasi. Gimana itu? Semua hal kan seharusnya di situ sudah bisa disampaikan. Karena buat aku mata uang yang paling berharga di dunia Bapak adalah kejujuran. Kita seharusnya setiap individu ya, memiliki integritas, jadi tetap jujur di depan atau di belakang orang. Kalaupun ada hal-hal seperti itu, seharusnya itu bukan dengan kita, karena kita kan tugasnya adalah sebagai officium nobile, pekerjaan yang terhormat. Nah, dengan pekerjaan yang terhormat itu, kita pun harus membuat diri kita terhormat juga, Bapak. Nah, jika tadi Bapak mempertanyakan apakah aku takut, aku tidak takut. Kalaupun aku kalah karena aku melakukan sesuai dengan prosedur, setidaknya aku sudah mulai sendiri, aku sudah mulai duluan. Dan jika memang ada, Bapak tadi bilang bahwa quote and quote bahwa ada koordinasi, ya biarkan langsung dengan prinsipal, aku tidak tahu dan tidak mau tahu. Jadi kalau memang pintu itu terbuka, ya silakan dibuka dan masuk. Kalau aku tidak akan menggedor atau mengetuk pintunya, dan juga tidak akan membuka pintunya. Jadi abang mau ngapakan, artinya ya gua akan jalan sesuai dengan prosedur hukumnya. Iya. Kalau misalnya
ada keluarga klien mau koordinasi urusan dia gitu. Iya Bapak. Nah, kalau begitu nanti dia akan berpikir dong, kalau bisa gua koordinasi langsung ke penyidik, kenapa gua harus pakai pengacara gitu loh? Iya. Itu gimana? Jadi kalau memang seperti itu kan kebutuhan pengacara itu bukan untuk koordinasi Bapak. Oke. Seperti tadi aku sampaikan bahwa pengacara itu dibutuhkan adalah hak hukumnya tidak terlampaui. Oke. Mungkin aku bisa, memang di hukum itu kan nggak ada analogi ya Bapak ya, Iya. tapi aku bisa mungkin kondisinya aku bisa analogikan seperti ini. Seseorang mungkin membutuhkan sesuatu, umpama aku butuh pulpen, harganya sekian, anggaplah 10.000 gitu Bapak. Tapi kebetulan ketika aku ada pulpen juga satu, pulpen yang 10.000 ini jadi berturun. Jadi janganlah bicara transaksi dalam penanganan hukum, karena ketika transaksi ini bukan hukumnya yang dimajukan. Kalau memang mau koordinasi, hak hukumnya terlampau. Jadi kan kalau dilakukan, pengacara melakukan tugasnya adalah membuat dasar hukum dan melakukan bahwa semua hal yang dilakukan adalah memiliki bukti dan akhirnya membuat ada reasonable doubt dari manapun lah, di tingkat penyidik ataupun penuntutan. Jadi transaksinya, kalaupun itu akan terjadi kan, oh iya, jadi minim ya, jadi rendah ya. Oh bisa penangguhan penahanan luar ya. Oh bisa begini gitu. Jadi kalau pama itu tidak ada, itunya cuma hanya koordinasi dan tidak ada dasar hukumnya, ya harganya yang langit lah batasnya berarti kan Bapak. Tapi kalau sudah Bapak ada pengacara maju dan membenarkan bahwa lo sebenarnya nggak bisa nih penuntutannya begini akan ada begini, harganya pun jadi nggak tinggi. Dan itu sudah urusan mereka, bukan urusan advokat seharusnya. Jadi kata advokat sudah begitu, iya temuinlah, ya itu datang. Karena kan kita bukan pembeli sebenarnya. Kita hanya advokat yang memberikan jasa kepada klien kita untuk mengurusi permasalahan hukum yang ada. Jadi kalau pembeli sebenarnya kan prinsipal. Iya. Tapi ini saya tergelitik lagi karena di luar sana ya, kalau tadi tuh sampai abang bolak-balik kalah, itu bisa-bisa pelang nama abang bisa turun gitu loh. Saya pernah nonton film tuh, film Hollywood gitu. Itu tentang seorang pengacara yang jujur juga. Ya, dia menegakkan kebenaran, dia bicara fakta-fakta empirik yang terjadi, sehingga banyak klien-klien dia akhirnya ya berharap memperoleh kemenangan, tapi tidak. Bahkan itu dulu saya nonton, klien dia itu malah klien-klien orang hebat gitu. Bukan kliennya bukannya orang-orang karena dia tahu dia itu orang pintar gitu. Akhirnya karena dia nggak pernah koordinasi, dia bicara fakta hukum aja, dia bicara tentang undang-undang itu sendiri, akhirnya itu pengacara nggak laku gitu, kalah terus. Sehingga pelang dia diturunkan, dia mundurkan sendiri. Dia bilang berarti bukan di sini bidang saya gitu, karena saya mau bicara kebenaran, orang tidak mau saya bicara kebenaran. Nah, saya jadi bertanya, apa abang tidak khawatir besok pelang abang itu diturunkan gitu? Kalau abang kalah, Saya sekali tidak sih Bapak. Aku tidak khawatir bahwa tidak akan ada klien. Tapi yang aku yakin bahwa pasti dibutuhkan untuk masyarakat atau warga yang memang dia hanya butuh kebenarannya aja terungkap. Dan jikapun kita juga kan mesti memberikan edukasi Bapak, bahwa ketika pengacara yang lu pegang yang lu minta tolong untuk membantu lu di bidang hukum ini,
permasalahan hukum yang dijalanin dan dialami oleh klien, itu pengacara kan juga tidak bisa bilang janji akan menang. Betul, itu saya sepakat itu. Tapi karena situasi sekarang ini seperti tadi abang bilang, maunya yang A koordinasi, yang B juga koordinasi, ya kan? Ya. Nah akhirnya apa? Karena tadi tidak, abang masih mengapakan prinsip abang itu, abang kalah, lalu ada bisik-bisik di luar sana, dia bilang, Bang Bajogi itu kalah, katanya. Lalu yang ini lagi bilang, klien lain ketika apa? Gua mau pakai ini, ada di sana. Kalah, katanya itu. Kalau sering-sering kata orang kalah sana, kalah sini, itu karena apa? Marketing seorang pengacara itu ada kliennya sendiri. Betul. Itu udah hukum alam. Sudah. Gitu loh. Kepuasan klien adalah yang menjadi marketing buat Betul. kita klien. Nah, marketing dari pengacara adalah kliennya sendiri. Ketika kliennya merasa puas, tanpa disuruh, dia akan mengapakan? Mempromosikan. Itu loh pengacara gua, katanya. Ya kan? Itu tuh hebat tuh segala macam. Padahal kita nggak diminta sama dia gitu. Tapi ketika dia puas, dia akan bilang. Betul. Tapi kalau kita kalah, ya, dia pula adalah marketing yang paling baik untuk menjatuhkan kita. Nah, itu hukum alam di dunia lawyer ini. Nah, kalau begitu, apa abang nggak khawatir nanti di dunia peradilan karena abang nggak mau koordinasi sehingga abang kalah, lalu klien abang bilang kalah, dia cuma bilang kalah gitu. Gimana tuh bang? Enggak Bapak, aku nggak khawatir dan aku kan tetap menggarisbawahi bahwa aku tidak koordinasi. Cuma kan kalau kliennya mau koordinasi, silakan. Nah, jadi kalau aku kalah, bukan karena kalah argumen aku Bapak, bukan karena aku kalah bukti, bukan karena aku kalah membuat posita kalau di perdata, bukan karena aku salah minta petitum, cuma karena aku kalah aja untuk datang lebih awal kan. Nah, tapi aku tidak menutup supaya kalau klien yang ingin menghadap, ingin bicara, aku tidak menutup itu. Tapi aku tetap menutup diriku untuk maju, mengajukan koordinasi tersebut, melakukan koordinasi. Karena kita di bidang hukum, yang kalau logo di kantor-kantor pengacara atau di pengadilan itu yang pegang timbangan. Aku mungkin Bapak anggap idealis, tapi aku juga bukan seorang idealis. Yang aku harapkan adalah bahwa kita tutup mata aja lah untuk permasalahan ini, mau siapa benar, selama buktinya ada, udah. Itu sudah, biarkan mereka itu Bapak. Bukan tugas aku sebagai advokat ya, untuk melakukan. Aku hanya sebagai seorang manusia yang memiliki kesempatan menjadi advokat sebagai officium nobile, dan aku ingin membuat diriku terhormat. Itu sih aja, itu Bapak. Jadi kalau mau kalah pun setidaknya aku tetap terhormat. Luar biasa ya. Jadi saya jadi merasa apa ya, mendengar ini gitu. Karena saya pernah juga melakukan begitu. Saya pernah melakukan gugatan perdata di salah satu pengadilan. Kita memang sudah mengatakan pada klien bahwasanya bukti kita kuat. Ya biasalah kalau di apa, ada itu selalu sinyal-sinyal untuk kita disuruh koordinasi. Nah saya pun nggak melakukan koordinasi. Ternyata kita dikalahkan, kan gitu. Sorry, saya bukan penggugat, saya sebagai tergugat, kan begitu. Nah, bukti kita kuat, bukti lawan tidak kuat. Akhirnya kami melakukan upaya hukum banding dan kami melaporkan majelisnya ke komisi yudisial. Dan itu sekarang lagi berjalan. Gitu. Saya juga sangat menentang kelakuan oknum-oknum ya
yang melakukan transaksional. Ya. Jadi ketika saya pun dilakukan begitu, saya lapor ke KKY. Dan itu sekarang lagi berjalan. Karena kan kita kalau sebagai advokatnya sudah dapat fee. Udahlah, itulah hak kita. Iya, iya. Jangan lagi melakukan hal yang lain atau ingin mendapatkan yang lain atau lebih dari yang ternyata begini. Hak kita adalah itu hak kita. Yang lainnya nggak usah, bukan urusan kita. Urusan kita adalah buat argumen, buat posita, buat pledoi, kalau buat eksepsi, udah itu aja Bapak. Repot yang lain, kalau yang lain udah pecah lagi pikiran kasus yang di sini, terus mikirin lagi koordinasi, pecah pikiran Bapak. Biarkan mereka yang mau koordinasi mereka, kita melakukan tugas yang memang dipercayakan pada kita aja Bapak. Luar biasa ya Bang Bajogi saya ini. Jadi dia sudah menuturkan. Apalagi mungkin Bang Bajogi mau sampaikan kepada para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio. Iya Bapak. Jadi banyak yang dari kita bilang bahwa ada bahasa equality before the law, bahwa semua orang sama di muka hukum. Tapi kenapa yang terjadi tidak sama gitu? Kenapa yang petani di sana tanahnya digusur, ketika harus mau melakukan prosesnya ada intimidasi, ada penggusuran? Bahwa memang nggak bisa merubah sesuatu yang drastis secara cepat, besar gitu dan cepat. Kalau kita nggak bisa memulai dan bisa berharap ini akan berubah, kita nggak akan mendapatkan sesuatu perubahan jika kita melakukan hal yang sama. Makanya oleh sebab itu aku memulai dari diri sendiri bahwa semua orang sama di muka hukum, mau siapapun itu. Jika memang ada permasalahan hukum, selain banyak pengacara yang bisa dimintain tolong, dan juga bisa kok ada pengacara, ada yang second opinion. Tapi ikutin aturannya. Kalau memang pengacara tersebut meminta konsultasi via, berikan. Tapi kalau memang tidak ada kok LBH atau apa. Banyak gitu yang, jadi masyarakat nggak perlu bilang bahwa hukum hanya untuk orang yang menengah ke atas. Enggak, semua bisa. Bagaimana permasalahan hukumnya yang untuk bisa disamakan, banyak pengacara, banyak, ada yang baik, ada yang baik sekali. Jadi cuma dua memang advokat itu Bapak, baik dan baik sekali. Setengah-setengah baik nggak ada? Nggak ada Bapak. Baik dan baik sekali. Baik dan baik sekali ya, setengah-setengah baik nggak ya? Nggak ada Bapak. Wah, luar biasa ya. Jadi Bang Bajogi sudah sampaikan bagaimana sebenarnya seorang advokat itu harus bisa menjaga kredibilitas dirinya sendiri ya, sehingga kalau mau dikatakan dia sebagai officio nobile, pekerjaan yang mulia, lakukanlah tindakanmu itu sebagai seorang yang mulia. Jangan engkau menerima juga ajakan-ajakan untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu. Ya, kalau Anda diajak berkoordinasi, kalau Anda lihat itu tidak baik, dalam arti dia meminta sesuatu, sebaiknya jangan Anda lakukan. Ya, jadi banyak pengacara-pengacara di luar sana yang sudah melakukan dari dirinya sendiri untuk tidak melakukan koordinasi dengan penegak hukum lainnya. Kita dibatasin waktu, Bang Bajogi. Iya, Bapak. Mungkin ada yang mau Abang sampaikan kepada penonton channel YouTube Fernando DiCaprio untuk mungkin memotivasi mereka atau apapun itu. Tidak ada Bapak. Kalau motivasi kan sudah banyak orang mendengar motivasi, apalagi kalau di kita katakan sejawat ini kan sudah ada. Cuma jika siapapun yang pernah menonton narasumber yang ada di podcastnya Bapak ini, Bapak Fernando Silalahi, kiranya bisa dapat menyebarkan bahwa podcast ini, channel ini, memberikan wacana, menambah wawasan,
bagi teman-teman, bagi rekan-rekan yang mungkin bisa buat membantu ke teman-teman yang lain. Sama tadi seperti awal tadi Bapak bilang, orang pintar ketemu orang pintar. Nah, jadi kiranya supaya menjadi berkat ini channel dan bertambah lagi banyak orang yang makin banyak orang pintar yang menjadi podcast, jadi narasumber di podcast channel Bapak. Amin, amin. Terima kasih ya. Jadi di akhir sesi saya membagikan quote seperti apa yang disampaikan oleh narasumber saya. Beliau menyampaikan tentang kejujuran dari seorang advokat. Dia bilang begini, kejujuran dan kebenaran adalah pondasi dari setiap berkah. Ya, jadi kalau Anda mau berkah itu berasal dari kejujuran yang melakukan, Anda mendapatkan berkah itu membawa ke rumah dengan enak, ya lakukanlah dengan jujur. Ya, seperti kata Bang Bajogi. Kalau Anda mau Bang Bajogi sebagai narasumber lagi di channel YouTube Fernando De Caprio, silakan buat di kolom komen ya. Saya mau Bang Bajogi, akan saya panggil beliau dan akan saya panggil juga beliau walaupun Anda nggak membuat ya, tapi akan saya panggil beliau. Saya mau beliau juga memberikan masukan-masukan lagi bagaimana penanganan kasus di luar sana. Kalau Anda juga mau membutuhkan jasa hukum seorang Bajogi Silalahi, silakan menulis di kolom komen ya. Karena seluruh narasumber saya persilakan kepada para penonton channel YouTube Fernando De Caprio mau pakai siapapun itu. Karena kalau Fernando De Caprio, dia mau mencerdaskan kehidupan bangsa saja. Gitu aja Bang. Siap, Bapak. Thank you banget sudah datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Terima kasih, Tetap Bapak. semangat, tetap jaga kesehatan supaya kita bisa berkumpul kembali di sesi yang berikutnya ya. Baik Bapak, sehat selalu Bapak. Thank you Bang. Sukses selalu Bapak. Thank you.